Kamu nggak capek Kak Reza? Saya jauh di sini Malaysia juga sangat berbangga dengan prestasi dan juga bakat yang ada Kak Reza. Actually, seperti yang Abang Asimo kenal aku itu, kenal saya lah katanya. Di Guntur XL yang sedang berkembang sekarang, itu adalah kolaborasi di antara Malaysia dan Indonesia, dari tim-tim kita juga. So, channel utama saya bermulanya channel itu dari Lisa Beauty ya, itu main channel saya sebenarnya. Oke. Dan actually Lisa Beauty itu arahnya ke vlog, memasak, makan-makan, mukbang, it's like that lah. But Oke. now it's focused to baking. Saya suka baking, kita baking kalau ada waktu di rumah kita baking, begitu kan. Oke. Saya suka kayak gitu lah. But now actually kita ada kembali working, tak ada masa di rumah. So Lisa Beauty itu ada slow sedikit channelnya. Oke. Kayak gitu. Oke, terus kalau ya sekarang di Guntur gitu kan, nggak taunya ternyata this is channel collaboration between kamu dengan YouTuber Indonesia, dan itu mendapatkan perhatian yang sangat tinggi khususnya pada saat Reza ini ya, pengulasan di Reza. Kamu pertama tahu bahwa viewersmu itu meningkat drastis, itu seperti apa rasanya? Banyak yang menyimak, banyak yang nonton. Kamu reaksinya gimana? First time you notice? Oh my gosh, itu luar biasa sekali ya. Kita tidak menjangkakan viewersnya meningkat dan berkembang begitu kan. Sebab saya itu ingin coba sesuatu yang baru aja. Bagaimana jika saya ke lain level, maksudnya buat reaction gitu. Bagaimana gitu kan? Adakah ada perkembangan di situ? Jadi aku coba sesuatu yang baru di mana tahap kemampuan aku dari segi ini kan. Jadi kita coba buat satu reaction satu video. So Reza ya. Di waktu itu juga memang saat ini Reza sedang mendunia kayak gitu kan. So ya kita buat satu video dia yang seperti yang kita katakan tadi. Wow, luar biasa ya viewersnya. Aku juga tidak menjangka itu. Dan aku juga sendiri berdebar begitu kan. Kok gini? Gitu kan. Aku menggigil gitu kan. Apaan ini gitu. Ada sampai kayak gini. Orang tengok aku banyak banget. Begitu kan. Aku jadi nervous begitu kan. Wah, ini luar biasa gitu kan. Wow. Gitulah feelingnya nggak dapat dikatakan lah. Tapi by the way, saya berterima kasih kepada viewers juga karena di sebalik kita reaction itu, dia juga membantu kita meningkatkan kita punya channel. Dan kita teruskan di situ memberi komen-komen yang positif. Dan kita ikut trending semasa. Di samping itu, ia juga membantu saya grow, begitu kan, mencoba sesuatu yang baru. Oh, it's like that. Oh, it's like this. Oh, should I do like this? So kita tuh saling belajar di situ. Dan saya juga enjoy membuat reaction itu, Abang Asimo. Sepertinya, oh mantap di jiwa. Oh, absolutely great. Oh, gitu, mantap ya. Iya. Berarti nggak expect viewernya menjadi sebesar sekarang ya. Dan kedepannya kamu akan gini ya. Kamu kan udah punya banyak subscriber ya. Kamu udah punya banyak subscriber. Kedepannya kamu akan angkat lagi nggak talent-talent yang lain selain Reza ya? Karena menurutku gini ya. Salah satu kelebihan kita punya subscriber, mungkin kita juga bisa mengenalkan lagi bahwa ada talent-talent lain yang mungkin juga bertalenta seperti yang Reza punya, gitu. Karena kasihan juga. Mereka butuh diangkat gitu kan untuk untuk bisa merasakan apa yang Reza rasakan saat ini, seperti yang gue ngobrol sama Linsiwa, aku ngobrol sama Linsiwa seperti itu. Karena saya yakin di luar sana juga ada mungkin ya yang seperti Reza tapi tidak ternotis dan tidak ada yang mengangkat gitu. Nah, pertanyaannya adalah, are you going to search gitu kan, mencari talent-talent lain yang bisa kamu reaction atau seperti apa? Apakah nanti akan selamanya ini menjadi channelnya Reza? Oke.
Actually kita sudah buat reaction tentang pencarian yang serupa seperti Reza ya, seperti Shima itu dari Malaysia. Amel itu juga ada memang luar biasa ya. Amel itu memiliki wajah yang sama seperti penyanyi asalnya Nika Ardila, benar tak? Dan juga Shima itu memiliki suara yang lebih kurang seperti Nika Ardila juga. Jadi Reza itu dibandingkan di antara tiga ini, yang menang itu di mana? Reza juga kan. So Reza itu memang kita sudah buat perbandingan di situ dan kita mencari bakat-bakat di mana yang bisa kita reaction dan mana yang harus kita ambil dan mana yang memang berbakat kita reaction di situ. So di saat itu kita membuat perbandingan mana satu yang lebih berbakat begitu kan. Namun kita terus tidak macam kita menjatuhkan orang itu, enggak. Kita membuat perbandingan, oh ini baik, namun ini juga berbakat, namun ini juga ada bakatnya begitu. Jadi teruskan berusaha begitu ya kan. Namun ya di saat ini ranking yang pertama itu Reza ya. Reza, yeah. Saya juga suka dengan suara Reza. Yes, dia memiliki suara yang boleh menyanyi berbagai genre lagu. So dia adalah satu package yang sudah sempurna ya, menjadi seorang penghibur di mata dunia. Jadi for now ranking is Reza ya. Jadi kita sudah coba mencari bakat-bakat baru dan kita akan mencoba lagi mencari begitu kan. Mana lagi kamu sila munculkan diri begitu kan. Ya. So di saat ini aku juga ingin tanya ke Abang Alsimo ya. Aku juga penasaran ini. Penasaran kayaknya ya. So bagaimanakah reaction Abang Alsimo dengan kemunculannya Reza menjadi satu viral di mata dunia? Ya. Ya kemarin aku ngobrol juga sih sama Lin Siwa sedikit ya, bahwa aku berpikirnya Reza ini akan sama seperti yang pernah muncul. Maksudnya dulu pernah ada suara yang sama, tapi habis itu juga sudah tenggelam gitu kan. Tapi ketika mendengar Reza yang memang tingkat kemiripannya mirip banget gitu kan. Aku tuh hidup, live in Nika Ardila era. I live in Nika Ardila era. Jadi tahu suara Nika Ardila seperti apa gitu kan, because I'm listening to Nika at that time gitu kan, masih muda tuh suka dengar. Jadi begitu si ini muncul Reza gitu, yang awalnya juga berpikirnya malas dengarnya gitu kan, karena ya ini mah sensasi biasa lah gitu, yang suka orang sengaja dibuatkan viral gitu kan, sensasi biasa begitu. Tapi first I'm listening to Reza, kayaknya ini nggak main-main nih kalau bicara suara gitu kan. Terus akhirnya ada muncul kekhawatiran baru. Habis itu pas dengar itu aku muncul kekhawatiran baru, yaitu ini. Kita pernah tahu sering kita dihadirkan oleh orang-orang yang punya bakat lalu viral, habis itu sudah tenggelam. Gitu kan. Itu akhirnya memicu. Aku berpikir ini jangan sampai tenggelam gitu kan, karena she has talent gitu kan. She has talent gitu. Dia punya talent. Kalau bicara penyanyi, wah sudah lebih dari cukup modalnya. Berbicara suara dia mampu nyanyi ke beberapa genre dan sebagainya. Ada kemiripan Nika Ardila itu tambahan lagi plus gitu. Jadi menurut aku ini adalah satu anak muda yang harusnya dia mendapatkan media untuk dia berkarir, untuk mengembangkan karirnya. Harus dikasihkan media. Medianya apa? Ya tadi mungkin recording, bikin album, itu medianya dia gitu kan. Karena menurut aku sangat terlalu sayang kalau kemampuan bernyanyinya itu hanya bersuara dari panggung ke panggung, from cafe to cafe. Makanya aku bilang konsentrasi dia harusnya ke album gitu. Dia harus punya album, itu akan menjadi karyanya dia yang akan ada selama hidup gitu istilahnya. Mungkin kalau nanti sudah tidak ada, mungkin akan menjadi seperti Nika Ardila. Nika Ardila ini sudah tidak ada, cuma namanya masih bagus, rezekinya masih dibagi-bagikan ke orang banyak. Gitu kan. Berapa banyak orang mendapatkan rezeki karena Nika Ardila, termasuk YouTuber yang kalian bikin reaction, saya dan semuanya itu kita mendapatkan rezeki dari seorang Nika Ardila yang istilahnya kita kenal secara personal pun tidak, tapi dia membagikan rezekinya. Orangnya pun sudah tidak ada, sudah meninggal.
Itu sih Benar-benar. yang memotivate aku, yang kayaknya karena ada beberapa musisi gitu kan. Cuma banyak kan sih masih pada sibuk ya. Akhirnya aku kontak gitu kan. Let's talk about her. What do you think about her? Let's talk about her gitu kan. Jadi beberapa kalangan aku undang juga kan. Dari government aku from government side, dari kacamata pemerintah melihatnya seperti apa. Where are you ketika ada seorang anak muda warga Indonesia, warga negara Indonesia gitu kan, yang punya talenta, ini mau dikemanakan gitu kan. Karena aku nggak pengen dia hanya dijadikan aset, tapi dia harus dikembangkan secara kemampuannya, dikembangkan lagi. From my perspective, Reza ini masih sangat mungkin untuk berkembang dan suaranya itu masih bisa lebih powerful lagi. Masih 19 tahun loh sekarang. Ini suaranya belum jadi-jadi sekali, menurutku masih bisa lebih hebat dari itu. Iya. Kalau mendapatkan coaching yang bagus. Jadi, ya benar-benar. Jadi sekarang umurnya 19 tahun ya Reza. Dia masih anak muda gitu kan. So talented person, I mean. So dalam tempo jangka waktu ini dengan umur yang muda, so peluang untuk berkembang itu lebih cerah di depan, benar tak? Exactly. Yeah, you know. And then kita itu tidak mengharapkan juga dia di sebaliknya bayangan Niki Adila. Kita mau dia juga ada satu image sendiri begitu, mengambil atau membawa genre-genre lagunya sendiri begitu kan. So kita tunggu itu. Jadi aku juga menantikan sesuatu yang wow, this is Reza, you have your own image right now, not from bayangan Niki Adila. Sebab sekarang dia memang sangat mirip dengan Niki Adila, right? Dia punya suara. So saya ingin juga dengar genre dari lagunya sendiri begitu berkembang dengan dengan dia sendiri begitu kan, karakternya dia, exactly. Yes, benar. Exactly. Itu juga yang kemarin juga aku suka pesan ya, nggak berhenti juga sih, pesan untuk para fans juga gitu kan. Kita dukung secara Reza mempunyai suara quality, sound quality gitu kan, vocal quality. Kita dukung di arah sananya. Kalau kita menghargai itu, kita mencintai Reza, biarkan Reza juga istilahnya memilih genre apa yang akan diambil. Karena dia harus menjadi sosok Reza yang punya karakter. Ketika dia sudah tidak ada, orang akan mengenal dia sebagai seorang Reza. Titik sudah. Tidak ada lagi embel-embel lain-lainnya gitu. Dia akan dikenang sebagai seorang Reza yang menghasilkan karya-karya besar dengan suaranya gitu kan. Terlepas berbicara Nike Ardila ini tidak bisa kita pisahkan juga gitu kan, tidak kita bisa pisahkan karena memang Reza juga saya rasa dia tidak pernah meminta suaranya dimiripkan oleh Nike Ardila gitu. Dan dia tidak tahu gitu kan bahwa suaranya akan mirip sekali. Tapi ya kita berbicara, kita menghargai dari, kalau saya sih lebih ke sound quality-nya aja, vocal quality-nya, saya lebih melihatnya vocal quality-nya dia punya memang pita suara yang bagus. Titik. Gitu kan, terlepas dia punya kesamaan dengan Nika itu anugerah lah istilahnya gitu. Bagus lagi gitu kan, ada bisa menyamakan suara orang gitu kan, itu kelebihan. Tapi memang dia harus punya her own character gitu kan, dia punya karakter sendiri. Ya mudah-mudahan para fans sekarang dia tetap dukung. Ya benar. Dan sekarang dia itu belum ada identitinya sendiri, maksudnya. Dia masih dibayangi atau disamakan dengan Niki Adila gitu. So people out there kagum dengan bakatnya yang dia ada. Seperti saya sangat kagum dengan dia. Dan saya hari demi hari saya mendengar lagu covernya, aku semakin jatuh cinta sama kamu ya Reza, bagaimana nih gitu kan. Iya, itu nggak bisa dielakkan karena ya apalagi saya ya tadi saya hidup di zamannya gitu kan, jadi ketika ada orang lagi gitu kan yang bisa menyanyikan dengan suara yang mirip dan live gitu kan, live hidup gitu kan, kita bisa saksikan, itu ya anugerah juga, maksudnya berkah buat kita bisa menyaksikan itu, dan ya rezeki juga kita masih bisa mendengarkan dari Reza gitu, suaranya si Nike gitu. Iya, benar.
Momentum ya, Luar mungkin biasa. kalau boleh digaris bawahi mungkin momentum ya, momentumnya tepat memang. Apa istilahnya, Reza memilih lagu Nike dan akhirnya bisa dikenal banyak orang karena kebetulan memang suaranya bagus ya, bagus, dan kalau bicara tingkat kemiripan sudah banyak yang mengakui. Berbicara talent sudah banyak juga yang mengakui dia punya talented, itu nggak bisa diotak-atik lagi gitu kan. Tapi memang apa ya, momentumnya pas. Seperti halnya kita berbicara para YouTuber gitu kan, juga kan banyak yang memanfaatkan momentum ini kan. Momentum ini entah itu backgroundnya untuk mendapatkan viewer kah, untuk mendapatkan apapun itu, atau memang karena mensupport, kita tidak tahu ya, itu kembali lagi ke masing-masing. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah momentum yang sangat luar biasa gitu kan. Momentum yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana memanfaatkan momentum itu secara bertanggung jawab. Gitu kan. Kalau kita bicara Reza, dia sudah bertanggung jawab. Dia memanfaatkan momentum, dibilang suaranya mirip Nika Ardila misalkan. Oke, dia manfaatkan momentum itu, tapi secara penilaian saya, dia melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab bahwa memang dia mampu. Gitu. Dan bisa, benar-benar. Dan karena memang kemampuan teknik vokalnya yang bagus gitu kan, bukan dipaksakan dimirip-miripkan, tapi memang dia punya kemampuan olah vokal yang bagus. Jadi momentum ini jadi akhirnya bisa berhasil karena dia melakukan bertanggung jawab. Kalau dia nggak bertanggung jawab, mungkin juga orang nggak akan mau yang nonton gitu kan, istilahnya nyanyinya dimain-mainin gitu kan. Padahal tapi kan dia tidak, dia tetap bertanggung jawab, tetap ketika diminta oleh seseorang untuk nyanyi. Walaupun menurutku juga kadang-kadang suka berpikirnya sayang ya gitu kan, maksudnya kamu suaranya jangan terlalu terlalu digunakan terlalu sering. Maksudnya sayang di pita suara gitu. Gunakan nanti gunakan suaranya nanti pada saat recording, nah itu kamu habis-habisan nggak apa-apa deh gitu kan. Tapi kalau kamu setiap hari nyanyi dengan suara tinggi, kadang-kadang suka kasihan, takut gitu, maksudnya ada sesuatu. Iya, itu benar. So dia sekarang sepertinya under control gitu kan, nyanyi terus gitu, mau entertain terus kayak gitu. Actually kita perlu satu orang yang monitor di situ, maksudnya yang boleh control Reza, kamu di saat ini rehat, kamu di saat ini ya bisa perform like that. So dia bisa istirahat kayaknya ya. Namun kalau seperti yang Abang Alsi mau kata seperti itu, memang capek. Kita pun kesian melihatnya Reza terus-menerus kayak gitu, nanti akan memberi kesan yang tak baik juga ya ke Reza ya. Ya, makanya kalau kita bicara promosi kan memang untuk Reza nggak perlu promosi. Istilahnya sudah orang akan dengan senang hati mempromosikan. YouTuber juga udah dengan senang hati pasti akan mengupload. Tinggal dia teriak tolong bantu promo, udah rame. Dia nggak perlu, dia diam saja, duduk saja istirahat gitu kan. Iya. Ya, bagi aku dia tak perlulah cakap ya bantu. Ini sekarang ini seperti yang kita buat ini sudah mempromosi dia tanpa kita sadar. Ya benar nggak? Tanpa dia meminta juga. Kita sekarang sudah membuat satu reaction positif di mana ada anak muda yang sedang berkembang dengan bakat yang luar biasa dan sudah meluas ke mata dunia, Malaysia, maybe negara barat. Negara barat juga sudah mengenali Reza ya. So itu satu kebanggaan juga bagi aku, walaupun aku bukan rakyat Indonesia atau Malaysia, aku juga turut bangga sebenarnya ya, sebab kita nih orang Asia, right? Betul. So kita harus berbangga apa pencapaian kita punya negara jiran, begitu kan? Exactly. Ya, mudah-mudahan sih Reza bisa benar-benar bisa ya lebih kontrol dalam kegiatannya gitu kan. Jadi benar-benar nanti bisa ketika recording itu dia dengan kekuatan yang maksimal. Karena aku sih ngelihat mungkin karena dari sisi stamina, still young gitu kan. Still young gitu kan. Benar-benar. Berbicara stamina ya pasti saya kalah gitu. Dia masih mampu to different places in one day gitu kan, to different places in one day. Kalau saya mungkin sudah nggak mampu gitu kan, apalagi sudah berpergian dari satu titik ke titik lain dan dia terus bernyanyi. Maybe she can manage that right now gitu at the moment, but in the end gitu kan, kita nggak bisa bohongi tubuh ya.
kadang tubuh sudah menolak bahwa saya udah capek, gitu kan. Itu yang kadang kita lupa karena pengaruh adrenalin, ya, pengaruh adrenalin, pengaruh euforia gitu kan, karena dan juga pengaruh bahwa kalau kita perhatikan Reza ini termasuk orang yang menghargai orang. Once people ask she to sing, dia pasti akan nyanyi. Dia akan pasti nyanyi. Karena dia terlalu menghargai situ respect to the others gitu. Ketika ada yang minta dia pasti nyanyi. Itu jadi pengaruh tadi adrenalin, pengaruh euforia, pengaruh respectnya dia. Akhirnya dia kadang-kadang takutnya tidak memperhatikan badannya, fisiknya ngedrop nanti. Ini sepertinya terlalu mengambil hati orang bilang. Kalau Malaysia kata terlalu mengambil hati orang sampai tidak mengingat diri sendiri gitu. Tidak seharusnya kayak gitu kan. Tapi sebagai kita sebagai manusia harus paham dengan kondisi ini juga ya. Kita itu manusia ada juga tahu capek gitu kan. Tahu capek, tahu letih. Cuma orang tidak akan ngomong ke kita, maksudnya ngomong ataupun kita beritahu ke orang aku udah capek, aku nggak bisa gitu, nggak akan ngomong kayak gitu, pasti kita akan lakuin juga gitu. Ya mungkin nanti bisa ketemu apa ya mungkin Kak Emma ya, kita juga berharap Kak Emma juga bisa bantu dia dengan schedule-nya gitu kan. Kak Emma yang paling dekat ya, paling dekat dengan Reza saat ini, bisa bantu schedule-nya, karena ya tadi takut ya, kekhawatiran. Ada yang komen di tempat saya juga bilang, oh tenaganya kan kuat segala macam. Iya, saya akui anak muda pasti tenaganya kuat. Tapi we are talking about pita suara yang saat ini menjadi aset, gitu kan. Pita suara yang ini bisa jadi aset dan ini bisa menciptakan hits, gitu kan, bisa menciptakan karya. Itu takutnya bermasalah sebelum waktunya, gitu, karena dia sudah habis. Iya benar. Tapi I hope Reza can rest cukup enough begitu kan, cukup baik. Mungkin ini kita sudah melihat bagaimana dia tuh terus menerus gitu. Kita juga nampak di sini akan seperti kita dalam hati pun tanya, kamu nggak capek kah Reza, begitu kan, sampai begitu kan, kamu nggak capek kah gitu, mana istirahat kamu gitu kan. Kita juga kasihan gitu kan. Makanya ya mungkin dari para fans juga bisa menahan diri juga ya, maksudnya saya pun kemarin sempat berapa kali ya saya di podcast saya bilang bahwa once I have a chance to invite her gitu kan, mendatangkan Reza ngobrol seperti ini di Zoom, mungkin saya juga tidak akan sampai hati untuk meminta dia untuk menyanyi karena saya terlalu menghargai asetnya gitu, jadi kayaknya nggak akan gitu. Jadi kalau yang berharap nanti kalau ada di hotel Reza pasti akan nyanyi, saya kayaknya nggak akan minta itu gitu karena mungkin karena terlalu saya terlalu menghargai medianya. Kalau cuma nyanyi di Alsimo saya rasa belum cukup saya mempunyai rezeki sebesar itu gitu. Jadi biarkan nanti di tempat recording lah dia mainkan suara. Bukannya saya nggak mau dengar suaranya, I believe dan saya sudah dengar suaranya di mana-mana tanpa dia perlu menyanyi depan saya. Saya tinggal putar beberapa video, saya sudah bisa mendengarkan suaranya. So at least use it in the right moment, in the right place gitu. So kayaknya kalau di Alsimo sini, di podcast Alsimo, rasanya kita ngomong santai kayak gini udah cukup kayaknya ya. Tidak perlu menyanyi, sebab kita sudah mendengar dia membuat cover-cover di media-media, udah cukup baginya ya. Exactly. So, sudah ngomong kayak gini pun sudah cukup bersyukur kayak gitu. Aku bersama dengan Reza ini eksklusif begitu. Seperti Lin Siwa itu eksklusif sekali tahu. Aku tuh di Malaysia menengok dia, wow ini Lin Siwa sangat beruntung sekali, aku jealous begitu kan. Aku juga mau begitu. Itu sebagai saya melihat di sini kan, Lin Siwa aku ingin ikut gitu kan. Kan aku sudah terjebak menjadi peminatnya Reza gitu kan. Bila melihat kayak gitu kan, wow aku ingin gitu kan. Kita ada perasaan kayak gitu kan. Wah ini Lin Siwa, kamu Lin Siwa begitu, rasanya mau nangis saja tahu mata tuh. Sampai kayak gitu ya, bagaimana? Ya aku juga berhasil sih sebenarnya, waktu itu sempat berhasil. Bahkan Reza baru sempat bilang
Assalamualaikum, dia bilang gitu kan. Waalaikumsalam kan, saya bilang, hai, saya bilang gitu kan. Terus signalnya terganggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saya bilang. Baru mau nanya, signalnya udah gangguan lagi. Ya sudahlah, maybe next time. Iyalah, Lin Siwa, siapa yang itu Lin Siwa, kalau menonton ini jangan ketawa ya kamu. Kami lagi ngomong kamu sekarang. Kemarin saya undang, wah dadakan susah juga tuh. Wah kan sibuk dia kan, sibuk. Gak, saya bilang ngobrol dulu sebentar, saya bilang. Karena kamu adalah salah satu YouTuber yang dari Indonesia bisa langsung ketemu sama dia gitu kan. Yang kita kenal ya, maksudnya YouTuber yang saya kenal yang bisa berhasil ketemu sama Reza. Dan dia sempat menyalamkan juga salam saya ke Kak Emma gitu. Saya bilang salam buat Kak Emma nanti, saya bilang gitu kan. Dia tanyakan langsung pada saat live tuh. Iya, jadi kayaknya begitu kan. Ini nasib aja aku di Malaysia gitu kan. Jauh ya? Ini kalau aku jauh banget, merentasi lautan lagi mau pergi ke sana. Gimana gitu kan. Rasanya itu sepertinya begitu kan. Gimana nih gitu kan. Sangat Tuhan yang tahu gitu. Actually apapun saya berbangga dengan lahirnya anak muda yang sangat berbakat, yaitu Reza. Dan saya jauh di sini Malaysia juga sangat berbangga dengan prestasi dan juga bakat yang ada ke Reza. Wow, mantap sekali, saya suka. Dan kita akan mengikuti perkembangannya Reza juga. Dan tahun depan dia akan ada single, maksudnya ada lagu baru kan, yang akan keluar tahun depan Reza ya. So kita sama-sama menunggu lagu itu ya. Aku juga aku nggak sabar. Dia Januari bikin video klipnya ya. Rencananya Januari baru bikin video klipnya. Ya mudah-mudahan sih nggak memakan cukup lama ya untuk video klipnya, jadi bisa launch di bulan yang sama di Januari mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa launching di bulan. Mudah-mudahan. Okay, ready for that kan? Okay, so nice talking with you, Lisa. Thank you for your time. Any message from for the fans maybe or Reza, something to say? Ada pesan-pesan untuk fans, untuk fans Guntur Excel mungkin, atau pesan-pesan buat Reza lah khususnya dan para fansnya Reza apa before we close. Before we close. So, first of all, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Alsimo karena menjemput saya di sini bersama Abang Alsimo. Ini sangat luar biasa ya, peluang ini is too rare, rare gitu lah. Thank you so much for inviting me. So, this is satu, kebanggaan bagi saya juga lah ya. Sebab saya bukan siapa-siapa. Oh sama lah, saya juga bukan siapa. We just trying to make a creation kan, jadi kita lagi coba berkreasi. Of course, So kepada fan di luar sana yang meminati Reza, tetap sokong Reza sampai dia berkembang maju, tetap memberi positif feedback begitu supaya Reza lebih semangat membuat satu karya dalam bidang dunia musik yang lebih baik lagi. Supportnya memang mantap-mantap luar biasa di sana. Kita perlukan itu ya guys, supaya bersemangat lagi Reza, supaya saya juga bersemangat buat traction gitu. Gitu ya. Dan kepada kreator kita sebagai YouTuber juga, semoga menghasilkan konten-konten yang berguna, tidaklah seperti yang sambil lewat saja, supaya people pun suka melihat kita ya. But last but not least, kepada people out there who are watching this, don't forget to subscribe, like, and share guys. Anda memang terbaik, mantap di jiwa karena menonton kami di sini. Collab bersama dengan Abang Alsimo ini sangat luar biasa guys. Kamu memang terbaik. Kepada yang menonton kami di sini, jangan lupa subscribe ya, subscribe. Jangan kamu pura-pura tidak nampak subscribe, oke?
Mantap ini. Thank you Lisa for the last statement terkait untuk fansnya Reza dan juga Reza ya, mudah-mudahan nonton ya. Ya Reza. Ya, dan ya tadi buat para konten kreator juga ya sama harapannya tetap bisa berkreatif yang positif yang juga mengedukatif ya harapannya. Jadi buatlah konten-kontennya dengan istilahnya yang mempunyai nilai kandungan edukatif yang istilahnya yang juga yang tidak menuai kebencian dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Oke. Benar apa kasih. Ya, tetap bertanggung jawab tetap bertanggung jawab dalam berkonten. Ya. Well, again, it's very nice talking with you, and thank you ever so much for your time. So hopefully we can talk again, ya. Yeah, hopefully we can talk again. Yeah, hopefully. Okay, so thank you, Lisa. Sukses buat channelnya. Yeah. Ya. Thank you, bye-bye. Bye-bye ya Bang Osimo. Thank you so much. Bye. Wajahmu selalu